Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik teman-teman, ini hal menarik kalau dahulu kita sering dihebohkan oleh media sosial. Siapakah sebenarnya Fufu Fafa? Ada yang mengatakan bahwa Fufu Fafa tersebut akunnya yaitu wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka. Ada juga yang mengatakan bahwa itu mah adalah hanya settingan dan memang broker yang mengerjakan itu yang ingin memecah belah antara seorang presiden dan seorang wakil presiden. Hanya itu saja. Nah, kali ini ternyata ada yang menjelaskan dan kemudian menangkap daripada poin-poinnya ternyata siapa sosok di balik semua itu. Mari kita dengarkan apakah ini kemudian korelatif atau tidak. Ada seseorang yang telah menjelaskannya siapa dia pemilik daripada akun Fufu Fafa yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti saya bahwa saya akan mengupas tuntas bagaimana para pembenci ini membuat akun Fufu Fafa seolah-olah milik Mas Gibran. Pembenci Pak Jokowi yang merasa kecewa karena gagal menjatuhkan Pak Jokowi berkali-kali sejak tahun 2014. Kemudian mereka juga gagal menjatuhkan pasangan Prabowo Gibran di ajang Pilpres 2024. Sebutlah namanya Kebo, si Kebo. Namanya Kebo ya. Ternyata kata menurut DJ Anak Jenderal ini mengatakan bahwa pertama yang membuatnya itu adalah orang yang gagal menjatuhkan rezim Jokowi yang pertama. Yang kedua itu ingin memisahkan antara pasangan calon Presiden Prabowo dengan wakilnya yaitu Gibran Raka Buming Raka tersebut dan gagal keduanya. Ini bersama teman-temannya, sebut saja Kebo CS, mengupayakan sebuah rekayasa untuk mengadu domba agar Bapak Prabowo Subianto membenci pasangannya Mas Gibran. Jadi katanya ingin mengadu domba antara keduanya Prabowo dan Gibran agar selek terpecah. Setelah mereka gagal mengalahkan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo dinyatakan menang bersama Mas Gibran, maka ada upaya-upaya untuk memecah belah mereka berdua. Kemudian si Kebo ini mencari ide dan menemukan ide untuk mencari akun-akun yang dijadikan kambing hitam. Akun ini akan direkayasa seolah-olah milik Mas Gibran. Mereka akan mencari akun-akun yang terbiasa mencaci maki Pak Prabowo. Kalau nanti mereka bisa membuktikan bahwa akun tersebut adalah milik Mas Gibran, otomatis Bapak Prabowo akan gak enak hati atau marah atau tersinggung atau bagaimana lah, sehingga nanti hubungan mereka tidak baik dan kemudian nanti hubungan mereka tidak langgeng, dan ketika memerintah tidak harmonis maka terjadi kekacauan. Tapi sebenarnya tujuan mereka agar pelantikan Mas Gibran ini batal. Mereka memahami bahwa Pak Prabowo ini emosional. Apalagi kalau mereka mendapatkan akun yang dulunya mencaci maki Pak Prabowo, keluarganya, apalagi anaknya dengan kata-kata kotor. Oh iya, kita tahu bahwa Prabowo katanya emosional barangkali dengan cara yaitu memisahkan keduanya itu karena diciptakan akun tersebut seakan-akan bahwa akun tersebut adalah Gibran, yaitu kemudian Prabowo marah terhadap Gibran itu sendiri katanya. Pasti Pak Prabowo akan marah nih. Kemudian mereka membagi tugas untuk mencari akun-akun tersebut, baik di aplikasi X maupun di aplikasi Kasus. Akhirnya mereka menemukan akun dengan nama Fufu Fafa yang memang rajin sekali mengomentari thread-thread yang ada kaitannya dengan Bapak Prabowo. Hanya saja tugas mereka sangat berat. Kenapa? Karena mereka harus menghapus sebagian dari status-status Fufu Fafa ini agar tidak terdeteksi jati diri Fufu Fafa yang sebenarnya. Untuk menguatkan keyakinan netizen bahwa Fufu Fafa ini milik Mas Gibran, maka mereka akan mencari akun lain yang dikait-kaitkan dengan Fufu Fafa. Karena ternyata mereka mendapati Fufu Fafa ini status-statusnya hanya sekitar mencaci maki Pak Prabowo, nggak ada yang lebih heboh lagi. Mereka akan mencari yang lebih heboh lagi, seolah-olah Fufu Fafa ini adalah akun yang baru dibikin karena dia pernah punya akun lama tapi dibekukan. Namanya Raka Genarli. Kenapa? Mereka temannya si Kebo ini menemukan bahwa Raka Genarli ini akun Kaskus yang dibuatnya sudah lama, 2006, kemudian vakum. Setelah itu mereka menemukan juga Raka Genarli ini katanya juga mengikuti aplikasi-aplikasi pornografi. Jadi komplit nih. Nanti akan dimixkan bahwa Gibran itu kata-katanya kasar, tidak beradab, tidak beretika, suka mencaci maki, kemudian juga menggemari pornografi. Lalu skenario dimulai. Fufu Fafa adalah Gibran. Fufu Fafa adalah Raka Genarli. Raka Genarli adalah Fufu Fafa. Raka Genarli adalah Gibran. Oh iya, benar-benar
benar. Oke, nyambung terus. Gibran adalah Raka Ginarli, Gibran adalah Fufu Fafa. Sebagai catatan, saya akan informasikan bahwa sumber-sumber yang digunakan untuk memfitnah Mas Gibran ini adalah aplikasi X yang dulu namanya Twitter, kemudian Kaskus. Setelah itu akun pornografi Spring, namanya Spring. Di banyak aplikasi untuk nama akun, jika sudah ada satu nama akun, maka tidak bisa digandakan. Misalkan, saya menggunakan nama DJ Anak Jenderal, lalu saya mau menggunakan nama itu. Kalau nama itu sudah ada, maka saya harus menambahkan simbol-simbol di belakang nama, supaya tidak salah. Contohnya DJ Anak Jenderal, maka kalau saya mau bikin lagi DJ Anak Jenderal, harus tambahin titik, tambahin tanda seru, dikasih angka 02, 03, 04, A, B, C, D gitu. Tidak boleh sama persis. Itu juga terjadi di akun Kaskus dan Twitter atau X. Nah, di Kaskus, kalau kita punya akun lama, kita bikinnya tahun 2013 misalkan. Kemudian, kalau kita mau mengedit status kita di tahun 2013, itu bisa dilakukan. Yang penting kita ini moderator atau kita pemilik akun, kita bisa edit. Jadi, kita bisa mengedit status. Baik, kita akan bahas satu persatu. Akun Fufu Fafa dibuat tahun 2013. Dan dia di beberapa statusnya mengatakan bahwa dia adalah pengguna baru dengan memakai kata newbie. Kalau newbie artinya dia tidak pernah punya akun lainnya, nggak pernah. Karena dia newbie, baru pertama kali menggunakan Kaskus, sehingga kita bisa pastikan bahwa Fufu Fafa tidak punya akun lain selain Fufu Fafa. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Fufu Fafa bukan Raka Ginarli. Karena ternyata Fufu Fafa selalu mengatakan berulang-ulang, saya newbie di sini. Newbie artinya tidak pernah punya akun lain. Bagaimana si kebo CS ini mensiasati agar seolah-olah Fufu Fafa ini pernah punya akun lama namanya Raka Ginarli. Si kebo ini meminta bantuan dari moderator untuk menghapus status Fufu Fafa, diganti dengan informasi-informasi, diantaranya dia memberikan nama akun lama, kemudian memberikan ID Twitter, bahwa ini akun lama saya lupa password. Nah ini sebenarnya statusnya sudah diganti, dihapus dan diganti. Kenapa saya bisa bilang bahwa apa yang dituliskan oleh Fufu Fafa tentang ID-nya Raka Ginarli ini adalah editan? Karena ternyata jawaban dari Fufu Fafa berbeda dengan apa yang diinstruksikan Thread. Pemilik Thread meminta agar yang mau bergabung dengan grup mereka maka harus mencantumkan Prime ID yang saat ini digunakan, bukan ID abal-abal, apalagi ID yang dia lupa password. Bagaimana caranya dia masuk kalau dia lupa password lalu dia menggunakan ID itu untuk gabung ke grup musik itu? Dan kita lihat jawaban dari user-user lain seperti apa. Rata-rata mereka menggunakan Prime ID saat itu, bukan Prime ID yang dia lupa password. Ada kemungkinan pemilik Fufu Fafa orang PDIP sendiri. Atau kalau memang Fufu Fafa ini bukan orang PDIP, maka dia adalah moderator. Karena yang bisa mengubah status hanya pemilik akun sendiri atau moderator. Dari sini, teman-teman harus sudah memahami penjelasan saya bahwa Fufu Fafa di status yang ditampilkan oleh si kebo ini di ruang-ruang publik sebagai bukti bahwa Fufu Fafa adalah Gibran, yaitu dengan menampilkan ID Twitter. Padahal tulisan tersebut adalah tulisan yang diedit, disamakan dengan apa yang sudah ditweetkan oleh Mas Kaisang ketika mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibundanya. Di situ ada @rkgbrn, yang ternyata @rkgbrn disebutkan di akun Fufu Fafa. Katanya Fufu Fafa pernah punya akun tapi lupa password. Padahal Fufu Fafa ini newbie. Kenapa dia bisa bilang kalau dia itu pernah punya akun lupa password, tapi dia bilang newbie? Kemudian mereka mencari tanggal yang sama antara status Mas Gibran di Twitter dengan status Fufu Fafa di Kaskus. Mencari tanggal yang sama. Untuk apa? Untuk membuat status yang sama persis. Seperti status pertanyaan tentang gunting stick. Ini adalah status yang dikopas dari
akunnya Mas Gibran di X, pas di copy paste ke statusnya Fufu Fafa yang kebetulan di tanggal yang sama dia punya status, tapi statusnya dihapus diganti dengan kopasan dari statusnya Mas Gibran. Dan ini dijadikan bukti. Lihat nih statusnya sama antara Fufu Fafa dengan Gibran. Padahal itu editan. Kenapa saya bisa bilang editan? Oke, baik, saya tangkap itu ya. Luar biasa penjelasannya sedetail itu ya teman-teman. Jadi memang menurut DJ Anak Jenderal ini bahwa pemilik akun tersebut ya memang sengaja diciptakan oleh moderator atau bagian daripada salah satu partai tersebut ya teman-teman. Nah, hal yang menarik juga bahwa ketika kemudian gagal memisahkan antara Prabowo dengan Gibran karena memang saat itu suaranya sangat tinggi sekali dan bahkan kemudian mendiskualifikasi keinginannya seorang wakil presiden agar tidak jadi wakil presiden. Nah, itu mungkin tujuannya. Tetapi kemudian tidak berhasil. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir juga ya, kalau memang ini bagian daripada cara untuk memisahkan, kalaupun Prabowo itu kemudian tahu, ya pastinya sudah tahu lah ya terkait akun Fufu, itu pasti akan marah juga. Tapi nyatanya ternyata Prabowo tidak marah sama sekali, bahkan kemudian selalu mensupport wakil presiden tersebut, yaitu Gibran tersebut. Kita dengarkan juga bagaimana motivasi dan support daripada Prabowo kepada Gibran, teman-teman ya. Nih, kita dengarkan. Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar, mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Baik, saya yang meminta, saya yang memilih untuk wakil presidennya itu sendiri, yaitu Gibran. Ya teman-teman. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Saya juga dulu selalu Baik teman-teman, poin yang harus saya sampaikan setelah kemudian kita mengetahui siapa kemudian dibalik akun Fufu Fafa itu yang kemudian ketangkep ya, skenario itu ketangkap oleh kita semuanya, oleh anak jenderal itu ya, di anak jenderal itu. Lalu kemudian kita sandingkan sebuah jawaban Prabowo atas wakilnya. Ternyata kemudian Prabowo tidak marah, bahkan yaitu mensupport. Poin yang harus saya sampaikan bahwa sudahlah, masa lalu biarlah masa lalu. Ini adalah presiden baru, pemerintahan baru yang memang harus kita support menuju Indonesia emas, menuju Indonesia maju itu sendiri. Jangan kemudian kita kembali ke belakang, yaitu untuk memecah belah pihak, apalagi kemudian memecah presiden dan wakil presiden, sehingga kemudian kinerja yang ada dalam sebuah tatanan sistem itu tidak beraturan. Ini kekhawatiran kita semuanya, bahwa NKRI ini harga mati harus melanjutkan, ya enggak, melanjutkan perjuangan untuk bangsa dan negara ini menjadi negara maju. Untuk itu kita harus kembali kepada sistem awal, yaitu persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tujuan saya.
Tidak ada kembali kepada masa lalu ya teman-teman. Politik biarlah politik, ya enggak. Tujuan ya harus tetap pada tujuannya. Negara bangsa mempunyai tujuan memakmurkan, mensejahterakan, menjadikan negara bangsa ini maju. Jangan kemudian dipolitisir dengan cara-cara yang demikian, cara-cara yang tidak halal, cara-cara untuk memecah belah, cara-cara untuk memisahkan, bertengkar antara keduanya dan sebagainya. Ini cara yang tidak fair. Ayolah, saya ajak secara pribadi kembali ke khitoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.